Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Gani Mulana dari GAI 4C. Perkenalkan, nama saya Afida Fathia. Nama aku Rumaisa Sulistiani. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan memaparkan materi pertama, yakni mengenai kewajiban sholat fardu yang ada pada bait ke-49 dalam Nazm Aqidatul Awam. Bait tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bilam tiro'i. Nah, pada bait tersebut itu menjelaskan mengenai Isra Mi'raj yang merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang berada di luar jangkauan akal manusia. Peristiwa ini disebut perjalanan yang lintas dimensi karena melintasi langit demi langit yang memang memiliki tingkatan energi yang berbeda-beda pastinya dalam setiap langitnya. Gitu. Dalam Al-Quran itu telah menyebutkan atau telah menjelaskan mengenai peristiwa Isra Mi'raj, tepatnya pada surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Pada surah Al-Isra ayat 1 ini itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memperjalankan satu-satunya manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, dan peristiwa inilah yang kita kenal dan kita sebut sebagai peristiwa Isra. Selanjutnya Allah memperjalankan atau melanjutkan perjalanan Nabi, yaitu dari Masjidil Aqsa naik ke langit-langit selanjutnya sampai ke Sidratul Muntaha, dan inilah yang kita kenal sebagai peristiwa Mi'raj. Nah teman-teman, para ulama itu berbeda pendapat mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Apakah peristiwa ini itu hanya dengan ruhnya Nabi saja atau dengan jasad Nabi juga sekaligus? Nah, namun mayoritas para ulama itu berpendapat bahwasanya memang perjalanan Isra Mi'raj itu terjadi secara nyata dan melibatkan ruh dan juga jasad Nabi sekaligus, bukan hanya sekedar mimpi ruhnya Nabi ke sana. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga memiliki hikmah yang sangat besar. Salah satunya adalah di mana dari Isra Mi'raj ini terjadilah penetapan kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada umatnya tentang peristiwa tersebut. Sekaligus apa? Sekaligus membawa perintah penting, yakni berupa kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang dilakukan setiap harinya tanpa ada jeda dan bolong-bolong. Nah, kemudian sholat sendiri itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti berdoa dan juga mengagungkan. Sedangkan secara istilah atau secara syarak, sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan-ucapan ini yang dimaksud dalam sholat itu adalah bacaan-bacaan dalam Al-Quran atau juga bisa berupa takbir, tasbih, dan juga doa. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah gerakan-gerakan dalam sholat seperti berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan gerakan-gerakan lainnya, baik itu takbir dan sebagainya lah yang dilakukan dalam sholat itu sendiri. Kemudian sholat itu merupakan inti atau ruh dari agama Islam karena menjadi sarana utama yang menjadi hubungan antara makhluk manusia tepatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sholat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Maka otomatis jika sholat seseorang itu baik, maka seluruh amalnya itu akan dinilai baik.
Begitupun sebaliknya, jika sholatnya dinilai buruk, maka amalan-amalannya pun akan dinilai buruk dan terpengaruh dengan sholat ini. Adapun tujuan utama dari sholat itu adalah untuk mengingat Allah lah tentunya. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam perjalanan hidupnya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mengarahkan dirinya untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan ia akan senantiasa ikhlas untuk menjauhi larangan-larangan Allah, segala yang Allah larang gitu. Dengan demikian, sholat itu bukan hanya ibadah formal yang dilakukan secara rutin setiap hari, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam Dalam membentuk akhlak dan juga kepribadian seseorang tentunya. Maka dari itu, semoga dengan adanya pemaparan materi ini, kita semua bisa introspeksi diri, kita memperbaiki bagaimana sholat kita, apakah sudah baik atau belum, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan Rasulullah telah bersabda bahwasanya memang amalan yang paling pertama dihisab ketika nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Maka kita senantiasa harus selalu memperbaiki sholat kita agar nanti ketika dihisab kita bisa mendapatkan nilai yang baik gitu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya mengenai bait ke-50 yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya ada bait 50 keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qad faja siddiqum bitasdiqillahu wa bil urudi sidqu wa fa'ahlahu. Artinya, sungguh beruntung sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan membenarkan peristiwa tersebut. Maka peristiwa Isra Mi'raj yang sudah sepantasnya kebenarannya itu disandang bagi pelaku Isra Mi'raj. Jika pada bait ke-49 dijelaskan bahwa sholat fardu itu menjadi kewajiban seorang muslim yang diperintahkan langsung oleh Allah, maka peristiwa Isra Mi'raj maka bait ke-50 juga menunjukkan bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin dalam menerima perintah tersebut. Ketika banyak orang meragukan kisah Isra Mi'raj karena dianggap tidak masuk akal, Abu Bakar justru langsung membenarkannya tanpa ragu sedikit pun. Keteladanan Abu Bakar ini mengajarkan bahwa keimanan tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga pada keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad Nabi SAW. Hubungannya dengan bait ke-49 dan 50 itu sangat jelas, bahwa setelah adanya perintah penting seperti sholat, diperlukan sikap iman yang kuat untuk menerima dan melaksanakannya tanpa ragu. Bakar As-Siddiq juga yaitu salah satu sahabat yang paling dihormati dalam Islam. Jelas dalam penjelasan ini dapat diperkuat melalui kitab. Ada beberapa sifat teladan yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu siddiq. Siddiq itu artinya benar. Benar itu suatu sifat yang mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada perkara-perkara yang gaib. Sifat yang wajib dimiliki para pengikut setia juga yaitu siddiq ini. Pada diri Abu Bakar bukan hanya perkataan yang benar, bahkan perbuatannya juga benar, memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, jujur, dan berwibawa, dan menjadi teladan yakni sejalan dengan ucapannya. Lalu ada yang kedua, itu tawadu. Artinya sebagai sikap yang menganggap kedudukan diri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tidak ada alasan untuk menilai diri lebih baik dari yang lain. Yang terakhir itu, yang ketiga ada juhud dan wara. Sifat juhud ini itu meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan waro itu meninggalkan
hal-hal yang dapat membahayakan nasib di akhirat, termasuk di dalamnya, yaitu meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat. Karena perkara syubhat itu terkadang berpotensi membahayakan nasib seseorang di akhirat nanti. Oke baik, selanjutnya adalah dalil nakli mengenai keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW menyaksikan keunggulan sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mengkhawatirkan keselamatannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم, yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ayat ini menggambarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar ketika bersembunyi di Gua Thur untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Di dalam kondisi genting, Abu Bakar merasa cemas, merasa takut. Tetapi Nabi menenangkannya dengan berkata, La tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa pertolongan Allah selalu hadir bagi hambanya yang beriman, bertawakal, bertakwa. Nah, meskipun di dalam situasi sulit sekalipun, Allah menurunkan ketenangan yang tidak terduga dan yang tidak terlihat. Oke, kesimpulan dari keteladanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar tidak pernah meninggalkan Nabi sekalipun. Kemudian ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berpasrah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibroh yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut, ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang rumit, sulit, dan bahkan kompleks gitu, kita tidak boleh menyerah dan harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat kalimat Nabi SAW di dalam Al-Quran, Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan teman-teman. Penjelasan yang dapat kami sampaikan semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.